warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara Fulbright FLTA Online Series yang kami adakan hari ini, 26 Februari 2021. Acara ini kami adakan karena program Fulbright FLTA saat ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tanggal 15 April mendatang. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi moderator Anda, dan acara ini kami adakan di Zoom meeting, lalu kami teruskan ke Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, serta Facebook page My America Jakarta, dan YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak telah bergabung, dan selamat datang kepada Anda semua yang bergabung di ketiga platform tersebut. Namun apabila Anda ingin bergabung dengan kami di Zoom Meeting, tentu sangat bisa sekali. Silakan Anda melakukan pendaftaran di akun Zoom yang informasinya bisa Anda dapatkan di bagian bawah layar saya ini, dan juga Anda bisa dapatkan di Twitter feed serta Instagram Story terbaru kami. Oke, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini, Anda akan mendapatkan paparan informasi tentang apa itu program Fulbright FLTA untuk warga negara Indonesia. Dilanjutkan dengan cerita pengalaman dari 3 orang alumni Fulbright FLTA, yaitu ada Fatmawati, Kunto Nur Cahyoko, dan juga Dr. Dini Risri Aliteyani. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada alumni kami yang sudah bergabung menjadi narasumber pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara, seperti biasa, kami akan menyampaikan agenda acaranya ya, yaitu bagi Anda yang bergabung di Zoom Meeting, selama paparan, mohon untuk mute atau matikan audio Anda, dan sesi tanya-jawab akan kami adakan setelah paparan berlangsung. Apabila Anda ingin memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Aminef ataupun narasumber, maka Anda bisa mengetikkannya di kolom chat, namun ditujukan secara private kepada Aminef Studio 2. Ya, sekali lagi secara private ke Aminef Studio 2 yang merupakan salah satu technical co-host acara ini. Bila waktunya memungkinkan, kami akan mengundang penanya untuk bertanya langsung via video dan juga audio bagi Anda yang berada di Zoom. Lalu bagi Anda yang bergabung di siaran langsung di Facebook page dan juga YouTube account, maka Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar video live-nya. Baik, kita langsung mulai saja penjelasan mengenai program Fulbright FLTA. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan simak bersama video Fulbright Journey in Indonesia. Selamat menyaksikan. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures, because when I started to learn about others, at the same time I also learn about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others, so we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places, the opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far.
And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time, you know. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Itu tadi video mengenai program Fulbright di Indonesia, di mana video tersebut kami buat pada tahun 2017 ketika Aminef merayakan ulang tahun ke-25 di Indonesia dan juga ulang tahun ke-65 program Fulbright di Indonesia. Sudah siap untuk menyusul para rekan-rekan Fulbrighter ke Amerika Serikat seperti mereka yang ada di video? Nah, ini adalah salah satu kesempatan Anda, yaitu melalui program Fulbright FLTA. Mohon untuk ditayangkan PowerPoint-nya, kita akan mulai penjelasan mengenai program Fulbright FLTA. Oke, rekan-rekan sekalian, bagi Anda yang ingin melamar program Fulbright FLTA, inilah saatnya. Bagaimanakah caranya? Kita akan bahas satu persatu ya. Next. Namun sebelumnya, kami ingin menginformasikan sedikit mengenai siapakah itu Aminef. Next. Aminef adalah sebuah yayasan dui bangsa yang berkantor di Jakarta. Kami berdiri sejak tahun 1992 dan merupakan yayasan pengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa pemerintah Amerika Serikat di Indonesia, baik bagi warga Indonesia dan juga Amerika. Ya, kita sekarang masuk kepada penjelasan mengenai Fulbright FLTA. Next. Ya, next.
Program Fulbright FLTA itu dirancang untuk mengembangkan pengetahuan orang Amerika tentang budaya dan bahasa asing dengan mendatangkan asisten pengajar dari 50 negara dan menempatkan mereka di berbagai lembaga pendidikan tinggi atau universitas. Ya, selanjutnya. Untuk program Fulbright FLTA ini, secara umum, bagi para penerima beasiswanya, ini merupakan kesempatan untuk mengasah keterampilan mengajar, meningkatkan bahasa Inggris, dan memperluas pengetahuan tentang budaya Amerika. Next. Untuk program Fulbright FLTA sendiri, ini adalah sebuah program beasiswa akademik nirgelar bagi guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia untuk penutur asing, untuk mendapatkan kesempatan menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Next. Untuk program Fulbright FLTA, selain mengajar, Anda juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti setidaknya 2 kelas yang berkaitan dengan metodologi studi Amerika dan juga pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Next. Untuk program Fulbright FLTA di Indonesia, itu sudah ditawarkan sejak tahun 2003, di mana satu universitas atau universitas pertama Amerika Serikat yang menerima FLTA dari Indonesia itu adalah Northern Illinois University. Dan sejak 2003 hingga saat ini, itu ada kurang lebih 165 orang penerima beasiswa dari Indonesia yang sudah mencicipi pengalaman menjadi pengajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Untuk komponen programnya, apa sajakah? Berikut ini adalah kegiatan yang Anda akan lalui sebagai seorang FLTA, yaitu mengajar bahasa Indonesia selama kurang lebih 20 jam per minggu, lalu mengikuti perkuliahan dalam kelas. Dan yang berikutnya adalah pertukaran budaya. Ini adalah hal yang tentunya tidak bisa dihindari ya, karena nanti Anda berangkat ke Amerika Serikat. Dan yang tidak kalah penting adalah mengikuti kegiatan Mid-Year Enrichment Conference, di mana ini adalah kegiatan untuk ajang bersosialisasi dengan sesama Fulbright FLTA dari berbagai penjuru dunia. Untuk persyaratan umumnya, siapa sajakah yang bisa melamar program Fulbright FLTA? Yaitu mereka yang merupakan warga negara Indonesia, dan selanjutnya berdomisili di Indonesia selama proses seleksi dan juga nominasi, lalu memiliki komitmen terhadap bidang studi Anda, dan kemampuan bahasa Inggris, serta memiliki potensi kepemimpinan dan pengalaman. Oke. Berikutnya, untuk persyaratan umum berikutnya, yaitu Anda diharapkan untuk memiliki kemampuan akademis yang baik, dan tentunya sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat dengan baik sesuai dengan standar universitas di sana. Lalu, juga bukan merupakan karyawan atau anggota keluarga dekat atau tanggungan karyawan kabinet. Dan yang berikutnya adalah komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program. Berikutnya, untuk persyaratan khususnya, Anda yang ingin melamar program Fulbright FLTA haruslah merupakan pengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dengan pengalaman mengajar minimal 1 tahun. Dan Anda mengajar di jenjang sekolah menengah atau jenjang pendidikan tinggi. Lalu, Anda juga diharapkan mampu menjalani peran ganda sebagai asisten pengajar dan juga mahasiswa di universitas di mana Anda akan ditempatkan di Amerika Serikat, serta memiliki gelar S1 atau gelar S2, dan memiliki skor TOEFL IPT minimal 550 atau skor lainnya yang setara. Next. Untuk persyaratan administrasinya adalah dengan mengisi formulir aplikasi, yaitu secara daring ya, dan nanti kami akan jelaskan mengenai persyaratan administrasi ini, kita akan bahas bersama dengan para alumni di sini, jadi please stay tune dan mohon dengarkan baik-baik tips dari merekanya. Nah, selain formulir aplikasi adalah fotokopi skor TOEFL, terus surat rekomendasi dari tempat kerja, fotokopi transkrip akademis dan juga ijazah, serta fotokopi KTP dan CV. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus Anda miliki dan lengkapi untuk kemudian diunggah ke dalam formulir aplikasi daring Anda. Untuk fasilitas programnya, apa sajakah yang disediakan? Yaitu, selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan ditanggung untuk tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi, dan uang saku. Untuk keperluan apa? Contohnya, Anda diundang untuk seleksi wawancara yang
sebelum pandemi itu berlangsung secara tatap muka. Jadi Aminef akan menanggung komponen-komponen yang diperlukan untuk Anda bisa berangkat ke lokasi wawancara. Atau pada saat Anda harus mengikuti tes TOEFL IBT, atau saat Anda harus mengikuti wawancara visa di Kedutaan Amerika Serikat, maka komponen-komponen tersebut akan kami tanggung. Yang berikutnya, saat mengikuti program di Amerika Serikat, yang akan ditanggung adalah grant atau biaya aktivitasnya, lalu uang saku bulanan juga akan diberikan. Serta tidak kalah penting adalah tiket pesawat internasional dan juga asuransi kesehatan. Nah, untuk tautan formulir aplikasi daringnya di laman Aminef, itu bisa ditemukan di www.aminef.or.id, lalu Anda bisa klik tombol atau buttons yang ada, yaitu di Grants for Indonesians, lalu klik Fellowship, lalu di dalamnya ada Fulbright FLTA program. Tenggat waktu pendaftaran adalah 15 April 2020. Untuk sumber informasi Aminef, di manakah Anda bisa mendapatkan informasi terkini mengenai program Fulbright FLTA, Anda bisa mengunjungi laman Aminef, yaitu www.aminef.or.id. Lalu, next. Ini adalah tampilan dari layar Fulbright FLTA program page. Silakan Anda pelajari informasinya di sana. Next. Untuk Anda yang ingin mengetahui tentang kegiatan para Fulbright FLTA ataupun program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef, silakan Anda mengikuti kami di berbagai platform media sosial berikut ini. Ada Facebook page, ada Instagram, dan juga ada Twitter. Next. Apabila Anda punya pertanyaan tentang program Fulbright FLTA, tentunya silakan ditanyakan di forum ini ya. Namun apabila setelah acara Anda masih punya pertanyaan yang tertinggal untuk ditanyakan, please feel free, silakan mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami, baik via email maupun via telepon. Nah, berikut ini adalah informasi alamat email dan juga telepon kantor Aminef yang bisa Anda tuju. Silakan Anda hubungi kami pada hari dan jam kerja. Ya, next. Lagi. Berikut ini adalah beberapa alumni program Fulbright FLTA dan bagaimana mereka memaknai program Fulbright FLTA. Kembali ke layar sebelumnya. Oke, ini ada Kurniawan yang merupakan Fulbright FLTA ke Harvard University pertama yang mengatakan, dalam bahasa Inggris ya, saya akan bacakan saja. If you want to improve your teaching skills while having a chance to experience the education system in the US universities, or to know more about American cultures or tradition, or other cultures from different countries, or to meet and make friends with great teachers from all over the world, or to have a chance to explore more about the United States, then the Fulbright FLTA program will be the best option. Jadi silakan Anda melamar program Fulbright FLTA untuk mendapatkan secara menyeluruh pengalaman-pengalaman yang seperti didapatkan oleh Kurniawan ini. Next. Berikut ini dari Maya Rizky Fauzia yang merupakan Fulbright FLTA ke Arizona State University. Nah, ini adalah pengalaman dia setelah melakukan program Fulbright FLTA, di mana dia menggunakan salah satu software yang telah digunakan pada saat program Fulbright FLTA. I use Schoology software that allows me to share teaching materials to the students online, as well as allows the student to upload their work and receive feedback from fellow students. In addition, I work with fellow Fulbright FLTA program from the Philippines to conduct speaking buddy to get our students to practice English to each other. Nah, ini adalah salah satu keutamaan dari program Fulbright dan juga Fulbright FLTA program, yaitu untuk berjejaring dengan sesama fellow Fulbrighters dari seluruh dunia. Next, ini ada dari Riani yang mengatakan bahwa the first event that I attended in the US during the Fulbright FLTA program was summer orientation, an activity which gave me and other FLTAs from different parts of the world to bond. We all got the opportunity to listen, learn, and get insights from different experts in language teaching and cross-cultural communications. Needless to say, I met some of the most amazing friends whom I will forever treasure. Ini adalah bagaimana dia memaknai persahabatan yang dia dapatkan melalui program Fulbright FLTA.
Next. Ya, Anda pun juga bisa seperti mereka ya, tentunya dengan cara melamar kepada program Fulbright FLTA. Next. Nah, apabila PowerPoint ini sudah cukup lengkap, mari kita bersama-sama sekarang mendengarkan pengalaman dari para Fulbright FLTA Fellows yang hadir pada pagi hari ini. Saya ingin undang mereka semua, ada Fatma, Kunto, dan juga Dr. Dini. Silakan ditampilkan semuanya. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Halo Mbak Wita, teman-teman baik. Oke, ini ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Jadi minta tolong diperkenalkan masing-masing secara singkat, dimulai dari Fatma, lalu nanti Kunto, lalu ke Mbak Dini. Ya, silakan Fatma. Halo, selamat pagi. Nama saya Fatmawati. Saya adalah alumni Fulbright FLTA tahun 2019-2020. Saya ditempatkan di University of Wisconsin di Madison. Dan saya adalah guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kota Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Terima kasih Fatmawati. Silakan Kunto berikutnya. Terima kasih Mbak. Halo teman-teman, nama saya Kunto Nur Cahyoko. Sekarang saya bekerja di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pamane Talino, Kota Ngambang, Kalimantan Barat sebagai dosen bahasa Inggris. Dulu saya merupakan awardee Fulbright FLTA tahun 2019 di Harvard University. Oke, terima kasih banyak. Mbak Dini, silakan. Halo, selamat pagi. Nama saya Dini Rizri Aletiani. Saya berasal dari Jawa Tengah di Indonesia ya. Dan dulu saya adalah alumni FLTA tahun 2007, jadi lulus tahun 2008. Dan sekarang saya dosen di Universitas Yale di Amerika Serikat di New Haven. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini atas perkenalannya. Nah, teman-teman sekalian, Mbak Dini bergabung dengan kita langsung dari Amerika Serikat ya. Jadi beliau ini kebetulan sekarang ini bekerja dan berinteraksi dengan FLTA. Jadi kalau Anda akan mendapatkan tips, Anda akan langsung mendapatkan tips langsung dari Mbak Dini yang juga bisa memberikan insights. Bagaimana kira-kira untuk memenuhi surat rekomendasi yang baik dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami akan membahas sedikit mengenai submission requirements. Untuk saat ini mohon dibantu rekan-rekan di tim studio untuk menampilkan submission requirement program Fulbright FLTA yang ada di laman Aminef. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, berdasarkan dari pengalaman para alumninya. Nah, saya ingin menanyakan nih kepada Kunto yang berlokasi di Ngabang, Kalimantan Barat. Bagaimana Kunto waktu itu skor TOEFL ITP, itu apakah ada tantangan yang dihadapi atau ada cerita khusus mengenai hal tersebut? Silakan dibagikan. Siap, Mbak Wita. Terima kasih. Jadi pada saat itu memang lumayan ini ya Mbak ya, berkesan karena kebetulan di tempat saya itu nggak ada nih lembaga yang menyediakan TOEFL ITP ini. Jadi saya harus ke kota terdekat, yaitu ke Pontianak. Jadi kalau dari Ngabang ke Pontianak itu jaraknya 4 jam, Mbak. 4 jam ya, wow. Nah, itu kalau pakai mobil pribadi, karena nggak ada, saya harus pakai bus, gitu. Jadi kebetulan lebih lama lagi, gitu. Di sana juga harus nginap, karena biasanya kan tesnya pagi. Betul. Tesnya itu jam 8 pagi. Jadi nggak mungkin nih saya subuh-subuh datang dari Ngabang terus naik bus, nggak bisa. Jadi harus nginep di sana. Salah satu tantangannya adalah bagi orang-orang yang tinggal di daerah seperti saya, jadi memang benar-benar tipsnya harus dipersiapkan nih. Kalau udah tahu deadline-nya kapan, kita harus sesegera mungkin untuk melengkapi, terutama untuk TOEFL ITP. Karena TOEFL ITP itu kan nggak bisa langsung tes, terus kemudian keluar hasilnya gitu. Ya. Kalau sertifikatnya muncul waktu itu 2 minggu, Mbak. Jadi saya harus memperkirakan nih, saya harus belajar, terus kemudian tes, dan ketika tes itu saya perkirakan 2 minggu sertifikatnya keluar, itu nggak melewati deadline yang diberikan gitu. Jadi memang harus atur-atur waktu karena memang jaraknya jauh. Kalau sekarang mungkin agak lebih gampang karena bisa online ya, tapi kalau dulu memang masih terutama daerah-daerah seperti saya itu agak susah karena memang harus nyari tempat yang cukup jauh dan waktunya juga harus dipertimbangkan. Gitu. Oke, nah itu teman-teman ya, jadi kita sama-sama mendengar pengalaman Kunto.
Seperti yang Kunto sebutkan, bahwa untuk sekarang ini, berhubung dengan pandemi, ini bisa dikatakan merupakan blessing in disguise ya, karena untuk TOEFL itu bisa dilakukan secara online. Caranya bagaimana? Anda silakan nanti kunjungi laman resmi pengelola TOEFL ITP se-Indonesia, yaitu ada lembaganya namanya IIEF, websitenya di iief.or.id. Dia akan memiliki list atau daftar tes center TOEFL ITP se-Indonesia. Jadi silakan Anda merujuk ke laman tersebut untuk mengetahui kira-kira tes center mana yang mengadakan TOEFL ITP resmi, bukan TOEFL prediction. Yang berikutnya, saya ingin bertanya kepada Fatmawati mengenai surat rekomendasi yang diperlukan untuk FLTA, yaitu ada 3 surat rekomendasi. Bisa diceritakan dari mana sajakah Anda mendapatkannya dan bagaimana Anda menghubungi calon pemberi rekomendasi tersebut? Terima kasih Mbak Mita. Saat itu karena saya adalah seorang guru, jadi saya meminta surat rekomendasi itu kepada satu kepala sekolah saya, kemudian kepada wakil kepala sekolah saya yang saat itu saya berperan sebagai pembina OSIS, jadi saya juga bekerja dekat dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, jadi di sekolah saya meminta surat rekomendasi dari 2 orang tersebut. Sedangkan untuk surat rekomendasi ketiganya, saya meminta kepada ketua yayasan di mana saya volunteer menjadi menjadi staf pengajar sekaligus sebagai manajernya di sebuah lembaga di bawah yayasan. Jadi saya meminta rekomendasi kepada ketiga orang itu. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu, dari jarak Anda melamar atau mengirimkan formulir aplikasi ke jarak Anda meminta surat rekomendasi, itu berapa lama biasanya? Yang dulu, berdasarkan pengalaman? Saat itu saya meminta surat rekomendasi bahkan sekitar 1 bulan sebelum saya mengirimkan application form saya ke Aminef. Karena saat itu kita masih harus mengirimkan dokumen. Jadi hal itu saya lakukan untuk mengantisipasi karena orang-orang ini orang-orang yang lumayan sibuk. Jadi saya meminta itu lebih awal, dari awal saya mulai proses pendaftaran. Jadi memang tidak bisa diburu-buru ya, karena tentunya mau minta surat rekomendasi itu meminta bantuan. Masa cuma 2 hari mendapatkannya, tentunya ya tidak baik begitu ya. Jadi kalau bisa memang butuh waktu yang banyak atau butuh waktu yang lebih panjang. Nah, kalau ke Mbak Dini nih, Mbak Dini sebagai seorang pengajar di Yale University yang tentunya juga berinteraksi langsung dengan FLTA Fellow dari Indonesia, bisakah kita diberikan tips kira-kira bagaimana sih surat rekomendasi yang baik ini, apa yang harus ada di dalamnya, sehingga dari pihak universitas itu bisa lebih tertarik kepada calon FLTA Fellow ini nantinya? Oke, baik. Yang pertama adalah aplikan harus berpikir dengan matang, pikir-pikir siapa orang yang mengenal profil aplikan. Pertama, karena ini FLTA adalah untuk posisi mengajar dan mengasisten, jadi kalau ada atasan atau profesor atau dosen yang bisa memberikan cerita atau memberikan komentar dengan lebih detail tentang pengalaman mengajar, itu lebih baik tepatnya. Jadi memilih orang-orang yang tepat. Dan kedua, orang-orang yang tepat ini adalah orang-orang yang suka dengan aplikan dan yang mendukung aplikan. Jadi bisa bercerita dengan lebih detail. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu penulis untuk surat rekomendasi ini menulis sesuatu yang lebih tepat dan lebih detail. Jadi perlu dibimbing juga, ya. Jadi tidak hanya meminta menulis surat rekomendasi untuk Fulbright, tapi juga memberikan informasi. Suratnya yang paling baik itu ada apa? Dijelaskan program FLTA ini seperti apa? Saya akan punya peran seperti ini. Kemudian menulis contoh yang sangat detail, misalnya mengajar. Ya, jadi situasi mengajar kapan yang efisien, yang baik, yang menurut penilaian dari pemberi surat rekomendasi adalah contoh yang baik. Rata-rata dari surat rekomendasi hanya bercerita tentang siapa dan berapa lama mengenal aplikan dan kemudian menjelaskan hal-hal yang sangat umum, tapi tidak ada
satu contoh situasi yang sangat penting yang bisa memberi gambaran kepada pihak universitas apakah mengajarnya bagaimana, kepribadian kepemimpinannya bagaimana. Contoh ketika aplikan ini mengalami kesulitan, bagaimana cara mengatasi solusinya. Ya, jadi beri hal yang detail dan bimbingan yang baik. Oke, ini rekan-rekan, ini adalah tips langsung dari kampus Yale University yang juga menerima program fellow dari Indonesia untuk Fulbright FLTA. Jadi itu tadi adalah tipsnya ya. Silakan hubungi orang-orang yang tepat yang sekiranya bisa memberikan masukan yang secara spesifik tentang apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda capai, bagaimana Anda di tempat kerja, bagaimana komitmen Anda, kemampuan leadership, dan lain-lainnya. Oke. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi ini tidak perlu dari, let's say, harus dari rektor, gitu ya Mbak ya? Nggak perlu yang jabatannya tinggi banget gitu, nggak perlu ya? Ya, itu tidak perlu. Karena yang penting adalah seberapa dekat dan seberapa dalam pengenalan dari orang yang menulis surat itu kepada aplikannya. Karena orang dari pihak universitas tidak tahu siapa ini dan siapa juga yang menulisnya, ya. Kan jadi yang penting adalah siapa yang bisa memberi gambaran yang baik dan detail tentang kemampuan saya. Oke, baik. Nah, rekan-rekan itu adalah informasi atau tips mengenai surat rekomendasi, di mana surat rekomendasi ini adalah salah satu dokumen yang memegang peranan penting di dalam formulir aplikasi Anda. Sementara untuk dokumen-dokumen lainnya seperti KTP, fotokopi, terus setelah itu CV, itu adalah hal yang bisa Anda usahakan dengan lebih mudah ya. Kalau KTP tinggal fotokopi, kalau CV Anda bisa melihat contoh-contoh CV di luar sana yang sekiranya bisa bersinggungan atau sesuai dengan standar Amerika Serikat dan sebagainya. Namun kalau surat rekomendasi ini yang cukup krusial sebetulnya. Nah, untuk rekan-rekan, ketika Anda yang ingin melamar program Fulbright FLTA dan juga harus mengirimkan fotokopi berlegalisir, transkrip, dan juga ijazah akademis dari program Anda yang dulu, bisa diceritakan mungkin Fatma atau Kunto bagaimana cara prosesnya, apakah universitas Anda dulu reachable atau dekat dengan Anda saat ini, jadi apa yang harus dilakukan dan lain-lain, bisa dibagikan dari salah satu Anda? Ya, atau mungkin ya, silakan di-unmute dulu. Saya bantu, terus nanti mungkin Fatma bisa menambahkan. Kalau tempat saya jauh sekali, Mbak. Saya kebetulan universitasnya itu di Semarang. Ya. Jauh ya. Jauh sekali, jadi harus naik pesawat 2 kali. Harus ke Jakarta dulu, terus baru ke Semarang, gitu. Jadi memang Kunto terbang langsung ke Semarang untuk mendapatkan transkrip dan lain-lain, atau meminta bantuan teman yang ada di Semarang untuk menguruskan gitu? Saya kebetulan waktu itu meminta bantuan teman saya yang ada di Semarang, Mbak. Dan memang kampus saya kebetulan memberikan kemudahan dalam pelayanan seperti ini. Jadi ketika meminta legalisir dan lain sebagainya, selama kami mengisi form dan lain sebagainya, mereka akan mengusahakan asal ada yang ngambil saja, dan nanti bisa ditunjukkan surat kuasanya via ini Mbak, surat kuasa pengambilan, scan dokumennya gitu, udah cukup. Jadi waktu itu saya meminta bantuan ke teman saya, karena kalau saya harus ke Semarang memang secara finansial dan waktu dan tenaga tidak cukup, karena kebetulan tugas saya di sini juga susah ditinggalkan gitu-gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih. Dari Fatmawati, apakah ada tambahan? Ya, karena saya juga sama seperti Kunto, saya berkuliah di pulau yang berbeda dengan domisili saya. Kalau untuk mendapat kopiannya itu sama prosesnya dengan Kunto, tapi saat itu saya agak kesusahan dengan terjemahan untuk ijazah saya. Karena ijazah saya menggunakan bahasa Indonesia, ijazah dan transkrip menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus menyediakan English translations-nya, dan itu harus menggunakan short translator. Jadi saat itu di daerah saya nggak ada yang seperti itu, short translator itu nggak ada, jadi saya harus mencari di tempat lain. Saat itu saya mendapatnya di Bali. Saya minta tolong teman juga untuk
mengantarkan untuk menghubungkan saya dengan sworn translator tersebut, kemudian dokumen-dokumennya saya kirim dalam bentuk scanan, kemudian itu di-scan kembali, dikirim ke saya kembali. Oke, jadi intinya dari semua penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman Fulbright FLTA alumni ini, persiapan adalah kunci ya. Jadi silakan persiapkan dari jauh-jauh hari untuk dokumen Anda. Kebetulan waktunya sudah tinggal 1,5 bulan lagi, tapi kurang lebih masih cukup ya untuk mengurusi kelengkapan berkas-berkas yang diminta ini. Nah, saya ingin minta bantuan kepada tim studio untuk menampilkan laman Aminef yang paling depan, yaitu www.aminef.or.id. Bisakah minta tolong? Ya, nanti kami akan tunjukkan di mana Anda bisa menemukan informasi secara detail mengenai program Fulbright FLTA. Oke, silakan rekan-rekan di tim studio ditunjukkan website awal di Aminef-nya ya. Oke, ini adalah website kami yaitu www.aminef.or.id. Teman-teman, silakan nanti Anda klik di bagian Grants for Indonesians. Mohon untuk kursornya di hover ke bagian tersebut. Grants for Indonesians, lalu di bawahnya ada Programs. Klik di sana, lalu klik yang Fellowships. Oke, klik yang Fellowships, lalu setelah itu klik yang Fulbright FLTA. Nah, silakan minta tolong untuk diklik yang Fulbright FLTA, rekan-rekan tim. Ya, makasih. Nah, disinilah Anda bisa menemukan informasi lebih lengkap mengenai program FLTA, termasuk dengan submission requirement-nya. Dan di bawah, bagian bawah, silakan di-scroll ke bawah, digulung ke bawah, Anda bisa menemukan tautan daring untuk mengisi formulir aplikasi online-nya, serta informasi-informasi lainnya, termasuk kemana email Anda perlu ditunjukkan apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai program Fulbright FLTA. Terima kasih banyak, tim studio. Nah, sekarang kita akan beralih kepada kedua orang pembicara kita terlebih dahulu, yaitu kepada Kunto dan juga Fatma. Mungkin saya akan berikan kesempatan pertama kepada Fatma ya, untuk menjelaskan mengenai pengalaman di Fulbright FLTA. Mungkin dalam waktu 5 menit, Fatma boleh untuk menampilkan penjelasan serta PowerPoint-nya? Silakan, dimulai dari sekarang. Oh, tidak dimulai dari slide pertama. Silakan, iya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, jadi saat mengikuti program Fulbright FLTA, saya mengajar di University of Wisconsin di Madison. Ini adalah salah satu universitas di Amerika yang menawarkan pembelajaran bahasa Indonesia, kelas bahasa Indonesia, dan peminatnya cukup banyak. Ketika saya mengajar di sana, saya mengajar di advanced class, dan dengan jumlah mahasiswa yang lumayan juga. Ketika saya mengajar di sana, saya melihat ada gap yang cukup besar antara pengalaman mengajar saya di Indonesia, di Sumbawa, dengan pengalaman mengajar saya di sana. Dari segi keuangan, teknologi, dan semangat belajar siswanya sendiri. Ketika saya melamar beasiswa di sana, salah satu motivasi saya adalah karena saya ingin menyediakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermanfaat untuk peserta didik saya. Karena walaupun sudah bertahun-tahun menjadi guru bahasa Inggris, saya masih sering merasa gagal. Jadi pembelajaran di sana mahasiswanya lebih kritis, dan itu adalah kualitas yang sangat bagus sekali dan saya harap bisa ada di Indonesia juga. Kemudian manfaat mengikuti FLTA. Boleh minta tolong dibalik lagi? Thank you. Jadi manfaat mengikuti FLTA. Secara profesional, selama mengikuti FLTA di akhir tahun 2019 kemarin, kami FLTA Indonesia dengan KBRI di Washington DC mengeluarkan buku sampai. Dan ini berfungsi untuk saya secara profesional karena ini bisa saya gunakan untuk angka kredit. Untuk angka kredit kenaikan pangkat sebagai PNS. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kemampuan mengajar bahasa asing. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya masih sering merasa gagal dulu. Kemudian ketika mengajar di sana, saya mulai belajar beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengajar bahasa Inggris di Indonesia. Yang ketiga adalah mendapatkan jejaring sosial dengan para profesional. Kita bisa
bertukar pikiran, berbagi pengalaman dengan pengajar-pengajar bahasa asing, bahasa Inggris terutama, dari berbagai macam negara, baik itu yang dari Eropa, Afrika, Asia, salah satunya termasuk Indonesia. Kemudian secara personal, memiliki banyak teman. Saya berkenalan dengan banyak sekali orang-orang dari berbagai negara lain, kemudian saya juga mendapatkan teman-teman dekat dari Indonesia sendiri yang sampai sekarang kita masih saling berkomunikasi dan berbagi. Yang kedua adalah traveling. Jadi selama kita di USAI kemarin, kita mendapatkan kesempatan untuk traveling, dan di saat yang bersamaan juga belajar banyak tentang budaya AS. Berikutnya, mengikuti perkuliahan sebagai FLTA itu ada dua opsi. Yang pertama, apakah kita di sana mengambil kelas yang sifatnya audit atau kredit. Nah, kalau kredit, itu artinya Anda akan mendapatkan nilai, Anda mendapatkan banyak tugas, dan Anda akan mendapatkan nilai. Kemudian kalau audit, seperti di kampus saya menjadi unofficial auditor, itu artinya saya hanya masuk ke kelas dan mengamati, kemudian mengambil kegiatan sendiri, tapi saya tidak bisa berpartisipasi dalam kelas seperti siswa lainnya. Bahkan ketika misalnya saya mengerjakan tugas, dosen tidak berkewajiban untuk memeriksa tugas yang saya kerjakan dan memberikan nilai atau feedback. Tapi satu hal yang menarik adalah ketika saya mengikuti perkuliahan di sana, saya pernah diminta untuk menjadi dosen tamu oleh salah satu dosen yang saya audit kelasnya, karena saat itu saya berbicara tentang globalization and education, kemudian bagaimana pengaruh globalization dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi ada proses pertukaran pelajar dan sebagainya. Jadi itu mendapatkan respon yang baik sekali dari mahasiswanya, bahkan ada beberapa mahasiswa yang menghampiri saya ketika kelas selesai dan berkata bahwa mereka tertarik untuk Indonesia, karena kebetulan saat itu saya juga bercerita tentang berbagi informasi tentang beasiswa-beasiswa yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Amerika untuk belajar di Indonesia. Next. Dan yang ini Mid-Year Enrichment Conference, dan ini bertempat di Washington DC, itu pada akhir tahun 2019, maksud saya di bulan Desember. Jadi highlight dari conference ini, selain kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan, karena di sana kita diberi kesempatan untuk menghadiri, mengikuti kelas-kelas yang diisi oleh dosen-dosen, oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk it's like tasting the word dalam satu piring. Jadi kita bertemu dengan banyak sekali orang dari berbagai macam negara. Saat itu ada sekitar 400-an FLTA dari berbagai macam negara, dan kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka, mencoba makanan mereka, mencoba tarian atau permainan tradisional mereka. Itu adalah pengalaman yang sangat menarik sekali. Dan yang puncaknya adalah ketika kami FLTA Indonesia perform, menari di atas panggung, dan saat itu adalah momen yang bagus, yang wow sekali, karena lebih dari 400 orang dalam satu ruangan tersebut berdiri dan menari bersama kami. Pada dasarnya saya agak malu, orangnya agak pemalu, jadi saya tidak terlalu enjoy being on the stage, tapi karena pengalaman ini saya jadi berpikir I can try this, like I can do this, dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, terima kepada Fatma. Nah, sekarang kita langsung saja ke Kunto ya. Bagaimanakah pengalaman Kunto? Silakan Kunto. Terima kasih Mbak. Halo teman-teman. Jadi sudah disampaikan banyak ya dari Fatma mengenai cerita-cerita yang jadi kalau saya mengajarnya itu di Harvard, jadi tahun 2019 sampai 2020. Kalau di Harvard, kelas atau mata kuliah BIPA itu ditawarkan oleh S-Center di Harvard School of Government and Public Policy, di mana statusnya adalah non-kredit dan non-graded. Suara saya bisa didengar?
didengar jelas, ada sedikit noise di background sedikit kalau penerimaan di kami atau di saya. Oke, sorry. Ya. Jadi non-credit dan non-graded. Artinya bahwa mata kuliah bahasa Indonesia di Harvard itu sebenarnya bebas diambil oleh siapapun. Jadi kalau di Wisconsin, khusus untuk mahasiswa di Wisconsin ya, kalau di Harvard itu boleh dari mana aja Mbak dan teman-teman. Jadi ada nih mahasiswa di Harvard, dari mahasiswa MIT, ada profesor yang join, ada public partisipan juga, ada dokter segala macam. Dan itu diberikan kepada 3 kelas, yaitu di beginner, intermediate, dan advanced. Saya sendiri ngajar tiga-tiganya. Terus kemudian partisipasinya cukup banyak, Mbak. Jadi kalau pas fall semester itu ada 18 mahasiswa, dan pada saat spring di tahun 2020 itu ada sekitar 30 sebelum corona, Mbak. Jadi agak berguguran gitu. Tapi karena ini nature-nya adalah non-credit dan non-credit, 0 SKS, yang kesana itu benar-benar yang pengen banget tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi bukan karena nilai, tapi memang karena pengen benar-benar belajar bahasa Indonesia. Gitu. Nah, selain kelas, saya juga diberikan kesempatan untuk buat office hours. Artinya ada tambahan tutorial session bagi mereka yang sekiranya perlu tambahan materi di luar kelas mingguan. Gitu. Next. Kalau kenangan ikut FLTA ini banyak banget nih Mbak. Ini kebetulan waktu kami jalan-jalan seperti yang disampaikan Fatma tadi ada di KBRI di DC waktu itu. Jadi kita sempat ngeruduk nih KBRI DC, terus dijelasin kayak apa segala macam waktu di DC, dan itu keren banget. Next. Nah, namanya aja udah harus Mbak, kayaknya sana wah gitu. Tapi kayaknya semuanya pintar, semuanya serius, semuanya sangat-sangat study oriented, bookworm gitu. Tapi teman-teman yang saya ngajar ini luar biasa banget. Jadi pengalaman mengajar di Harvard karena tadi non-credit dan non-graded, artinya mereka itu memang benar-benar pengen belajar bahasa Indonesia. Ini kelas beginner satu sesi, saya tuh ajarkan memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi lewat angklung, masakan-masakan, kita dulu sempat sharing bikin pecel bareng, bikin mie goreng bareng dan lain sebagainya gitu di Harvard. Jadi pembelajaran bahasanya tidak hanya berkutat pada kemampuan berkomunikasi lewat buku-buku teks, tapi juga lewat learning by doing dan project based, kayak misalkan culture, juga makanan dan lain sebagainya. Nah, tadi juga sudah disampaikan kalau di program FLTA ini enaknya selain kita diberikan kesempatan untuk ngajar dan asisteni, kita juga diberikan kesempatan untuk kuliah nih teman-teman. Bayangin, kuliah di kampus top Amerika, salah satu Ivy League, gratis gitu. Tapi karena saya ngambilnya audit, kalau di Harvard itu nggak bisa ngambil kredit Mbak untuk FLTA, tapi sama kok treatmentnya. Jadi kita juga diberikan kesempatan untuk bertanya, partisipasi dalam kelas, terus kemudian tugas-tugasnya juga kita diminta untuk ikut, membuat, dan sebagainya. Sehingga experience-nya sama dengan kelas yang kredit, hanya di akhir tidak bisa dimasukkan ke dalam transkrip. Kalau di kuliah di Harvard, kebetulan karena saya berangkat dari akademiknya Mbak ya, saya dari dosen gitu, ini kesempatan yang luar biasa banget, karena saya dari 2 terms itu, dari fall dan spring, saya ngambil 4 mata kuliah audit, dan enaknya kalau di Harvard itu bisa cross registration, bisa ngambil, karena basis saya di Harvard Kennedy School, saya bisa ngambil di Harvard Graduate School of Education, bahkan di kampus-kampus lain seperti di MIT atau di universitas lain yang punya jaringan dengan Harvard. Saya ngambil salah satu mata kuliah yang berkesan banget, Mbak, namanya Politics and Educational Policy in the US gitu. Yang ngajar itu Profesor Martin West, karena kebetulan saya kan juga suka suka politics dan education gitu, dan bagaimana pendidikan itu menjadi salah satu concern di kebijakan nasional Indonesia gitu. Dan saya belajar banget di kelas ini karena profesornya itu Executive Director of Education Next Journal, dan juga seorang expert dalam education policy yang publikasinya saya baca-baca gitu. Jadi kalau ikut FLTA ini diberikan kesempatan untuk ikut kuliah dengan kualitas pengajar kelas itu keren banget. Next. Nah, kalau Major Enrichment Conference ini sama kayak Fatma, jadi sebenarnya di sana kita ketika sudah melaksanakan program selama satu term gitu ya teman-teman ya, di Desember itu kita biasanya dikumpulkan di DC
Jadi 400 FLTA dari seluruh dunia yang ngajar di Amerika Serikat itu dikumpulkan, dan kita di sana akan mengikuti series of activity seperti cultural exchange, terus kemudian networking, ada kemudian kayak semacam conference, terus di mana kita saling berbagi best practice dari kelas-kelas kita di masing-masing universitas seperti apa, terus kemudian ada workshop juga dari beberapa ahli dan juga figur-figur, sehingga kita belajar banyak ketika di mid-year conference. Gitu. Salah satu highlights-nya ya, tadi disampaikan Fatma, kita nari bareng dan semua orang berpartisipasi, itu keren banget sih. Nanti YouTube-nya ada kok teman-teman, nanti bisa dibagikan link-nya. Terus, silakan. Oke, setelah pulang sebenarnya, setelah next, pulangnya itu agak deg-degan juga Mbak, karena ketika pulang itu kan pada saat pandemi ya Mbak ya kemarin. Betul. 2020 ya pulangnya ya? 2020 Mbak, saya bulan Mei pulangnya. Jadi agak ribet karena kemarin juga dari Harvard coba di-extend dulu karena belum safe, takutnya di tengah-tengah perjalanan lockdown dan lain sebagainya. Jadi saya yang tadinya dijadwalkan pulang dengan layover di Jepang, di Narita, terus ke Indonesia, jadi harus muter lewat Qatar, gitu, lewat Doha. Jadi 40 jam totalnya gitu. Jadi pada saat itu memang di tengah uncertainties dan waktu di pulang ke Indonesia juga harus karantina di Wisma Atlet segala macam itu, wah deg-degan juga nih Mbak. Tapi kalau di FLTA-nya setelah saya pulang dan saya kembali sekarang di Ngabang, di tempat saya mengabdi di STKIP Paman Talino, saya merasakan banget professional and personal development ketika saya mengajar mengikuti program FLTA gitu. Mulai dari cultural tolerance and sensitivity saya yang jelas jauh meningkat, networking saya yang sangat meluas, yang saya gunakan juga. Sekarang kebetulan saya menjadi wakil rektor bidang kerjasama Mbak. Jadi networking ini yang saya nanti mungkin ke Mbak Dini kan di Yale bisa kerjasama, kemarin di Harvard dengan supervisor saya dan lain sebagainya. Dan juga networking yang saya bangun lewat FLTA dengan 400 orang dari seluruh dunia itu sangat-sangat berharga banget gitu. Dan ketika konteks pandemi lewat pengajaran ini, saya mulai terekspos dengan penggunaan teknologi untuk pembelajaran, dan di Indonesia sekarang kan lewat daring ya Mbak ya, dan itu saya pelajari dan saya dapatkan banget ketika saya melakukan FLTA di Harvard gitu. Jadi sangat-sangat precious banget pengalaman ini, dan I feel privileged to be part of big family of Fulbright FLTA itu sendiri. Jadi teman-teman, ayo apply, nggak usah takut, harus mulai dari sekarang, tinggal 1,5 bulan disiapin gitu Mbak. Oke, nah teman-teman, kita ucapkan selamat dulu ya kepada Punto yang kayaknya baru beberapa hari yang lalu ya dilantik menjadi wakil rektor. Semoga amanah untuk jabatan dan juga tugas yang diemban. Terima kasih. Sekarang kita langsung kepada Mbak Dini. Nah, silakan ditampilkan Mbak Dini. Ya, Mbak Dini, mohon diceritakan kepada kami bagaimanakah highlight pengalaman FLTA Mbak Dini dulu tahun 2007 ya. Silakan. 2007 belum pandemi ya, jadi nggak ada, tidak ada social distance, tidak ada hal-hal yang kita alami sekarang. Jadi waktu yang sangat berbeda ya. Jadi highlight untuk saya pertama adalah kekaguman dengan kampus ya. Dengan menjadi FLTA dan menjadi juga penerima Fulbright, jadi kita punya pengalaman mengalami kehidupan kampus ya. Kekaguman kampus pertama dengan pengalaman di kampus, ada apa saja di kampus, pemahaman tentang apresiasi terhadap lingkungan belajar yang sangat baik, yang nyaman, yang lengkap, komplit dengan banyak fasilitas yang tidak pernah kita temukan. Mungkin kita temukan sedikit di Indonesia, tapi mungkin hal-hal yang baru yang tidak pernah kita lihat. Jadi kampus ini sebuah ekosistem, ada fasilitasnya, jadi kita bisa belajar banyak hal yang baru, yang lama, tapi juga dengan cara yang berbeda. Kemudian dua adalah orang-orangnya, kita bertemu dengan penulis yang kita kagumi di area bidang kita, seperti mungkin di pengajaran bahasa Inggris, di pengajaran bahasa, atau di pendidikan, atau di linguistik. Jadi kita bisa bertemu dengan orangnya langsung, dan kita bisa mungkin bertemu di kantornya, kita bisa mengambil kelasnya, dan juga
keragaman orang-orang yang ada di kampus, ya, karena kita akan berinteraksi juga dengan mahasiswa, staf, dosen, peneliti, bahkan juga pengunjung yang ada di kampus. Jadi di dalam kampus Amerika Serikat ada berbagai macam orang-orang yang datang di kampus untuk melakukan banyak proyek, dan kita bisa bertemu dengan mereka. Mungkin, pas jalan ke kafe, ketemu teman baru, ngobrol, ketemu dengan hal yang baru. Kemudian yang ketiga adalah kalau suka membaca, koleksi perpustakaannya sangat luar biasa, nggak ada habisnya, ya. Bisa nongkrong di perpustakaan selama-lamanya, ya. Ada beberapa perpustakaan di kampus di Amerika ada buka sampai pagi sekali, dan kehidupan jantung kampusnya adalah perpustakaan. Jadi mahasiswa belajar di sana, nongkrong di sana, ada kafe juga di sana, ada bisa melakukan banyak hal. Jadi untuk saya highlight yang besar jadi melihat dunia kampus, mengalami kampus yang baru, dan juga khusus untuk pengalaman menjadi FLTA adalah pertumbuhan dan kedekatan dengan mahasiswa, karena kita tidak hanya menjadi mahasiswa, tapi kita juga membantu, mendampingi, ya, dosen pengampu yang ada di kelas bahasa Indonesia. Jadi kita melihat dua sisi. Dari sisi sistemnya, kita juga adalah bagian ketika kelas ditawarkan, apa saja yang penting untuk kelas ditawarkan, bagaimana proses pengajarannya, bagaimana proses menerima mahasiswa, bagaimana kesibukan di belakang layar, di kelasnya, tidak hanya di depan kelasnya. Jadi kita punya pengalaman banyak di banyak posisi, ya. Jadi mahasiswa juga, asisten juga, sebagai staf pembantu, dengan pengajar juga. Kita bisa belajar kepemimpinan program, kita bisa belajar mengajar, kita bisa belajar mengenal mahasiswa, lebih dekat. Kalau setelah dengan adanya pengalaman dari Fulbright FLTA yang sangat banyak sekali yang tadi Mbak Dini sudah sebutkan, lalu impact-nya, manfaat FLTA bagi perjalanan karir Mbak Dini sendiri itu bagaimana? Besar, ya, perubahan hidup, ya, karena kita sudah mempelajari banyak hal juga di Indonesia, dari pendidikan kita masih bisa di Indonesia, tapi kita membawa apa yang sudah kita pelajari itu di Amerika, dan kita melihat lagi, bertemu dengan orang, kita mulai pendapat, bisa mendengar, ya? Bisa, namun sedikit putus-putus, ya. Kayak timbul tenggelam sedikit. Oh iya, mohon maaf, ya. Biasanya lancar. Ini malam soalnya, malam banyak gangguan di udara mungkin. Ya. Jadi dengan karir, karena kita sudah mempelajari banyak hal dari Indonesia, kita bawa di Amerika, kemudian kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bisa mengambil kelas-kelas baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, atau mungkin kita lebih memperdalam, itu memperluas hal-hal yang kita bisa capai. Dan kita bisa gabungkan dengan apa yang sudah kita pelajari, kita menemukan jalan baru, menemukan mungkin kita bagaimana kita mungkin mau sekolah lagi. Kemudian kita mulai mengenal kampus, fasilitasnya apa yang bisa mendukung karir saya, kepemimpinan saya. Ya, bertemu dengan orang-orang yang menarik, dengan orang-orang yang bisa membantu program yang ada di Indonesia, di mana tempat teman-teman semua akan kembali di Indonesia. Ya, untuk saya setelah FLTA saya sekolah lagi, ya, dan kemudian saya membawa ilmu yang sudah saya pelajari di Indonesia, saya gabungkan, saya perdalam lagi. Saya melihat beberapa macam kesempatan dan melihat pekerjaan, dan jadi selalu ke atas, ya, selalu lebih banyak dibukakan lebih banyak kesempatan. Oke, jadi bisa dialami di program yang lainnya, ya.
Jadi bisa saya mengambil kesimpulan bahwa dari mengikuti program FLTA ini, kemudian pengalamannya membawa akhirnya memutuskan untuk kuliah S2 dan S3 di Arizona State University juga ya, untuk mengambil bidang visual. Apakah ya, benar. Oke. Baik, kalau begitu. Maaf, ada keputus sedikit, tapi iya, ya. Okay, teman-teman bisa memikirkan sendiri waktu di Amerika banyak hal pilihan. Jadi saya mau kemana, saya mau mendalami apa. Mungkin bidang yang teman-teman sudah lakukan di Indonesia, mungkin ada yang lebih dalam lagi. Ada bentuknya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa memilih, teman bisa mencoba bereksperimen, kemudian melihat kesempatan, kemudian mulai belajar hal yang baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi sekarang melihat dan punya teman yang bisa bercerita tentang pengalaman itu. Jadi bisa mengambil jalur yang baru atau jalur yang lebih dalam. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir, Mbak Dini, boleh dijawab secara singkat saja, supaya kita bisa langsung masuk ke bagian tanya-jawab ya. Adakah tips untuk calon aplikan Fulbright FLTA ini, supaya mereka itu bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan bisa memenuhi standar atau ekspektasi kampus di mana mereka akan ditempatkan di Amerika? Yes. Oke. Tipsnya adalah, satu, persiapkan aplikasi dengan sebaik-baiknya. Jadi, jawablah pertanyaan yang ada di formulir aplikasi dengan detail, ya. Berikan gambaran siapa teman-teman dan bagaimana teman-teman suka mengajar dan bagaimana pengalaman mengajar selama di Indonesia. Jadi deskripsikan pengalaman itu, selalu berpikir mengambil pengalaman dari Indonesia dan di aplikasi. Kedua, highlight atau menggarisbawahi berulang-ulang di dalam aplikasi tentang kekuatan atau talenta teman-teman, ya. Karena FLTA sangat berperan untuk membantu perkenalan budaya dan pertukaran budaya Indonesia dan Amerika. Jadi talenta teman-teman ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadi ambasador atau duta budaya di kampus, ya. Jadi bantu universitas di Amerika untuk mengenal apa yang bisa teman-teman tawarkan, ya, dalam hal pertukaran budaya. Oke, baiklah. Jadi itu adalah tipsnya ya, supaya bisa menjadi FLTA dan menjalankan tugas sebagai pengajar atau asisten pengajar bahasa Indonesia yang baik tentunya. Seperti yang tadi sudah sempat saya bahas di awal ya, kenal maka tak sayang. Jadi formulir aplikasi itu adalah cara bagaimana teman-teman memperkenalkan diri Anda kepada calon tuan rumah universitas yang ada di Amerika Serikat. Karena dari situlah mereka mengenal siapa Anda, apa yang sudah Anda lakukan, aktivitas Anda bagaimana, dan lain-lain. Kurang lebih begitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian tanya-jawab, di mana kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui private chat ke tim Aminef Studio 2. Bagi teman-teman yang belum menyampaikan pertanyaan, silakan untuk sampaikan di sana. Namun sebelumnya saya ingin juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat bergabung kepada beberapa alumni yang namanya saya lihat di list of participants. Ada Irma Safitri dari Padang, ada Berlin dari Yogyakarta, terus setelah itu ada Doni di Bali, yang mereka semuanya adalah FLTA 2019. Juga ada beberapa orang Fulbright DAI alumni, ada Pak Riki Depari, dan juga ada Ibu Fidalia. Selamat bergabung di acara ini. Terima kasih hadir di acara ini. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada bagian tanya-jawab ya. Untuk yang pertama, ini ada pertanyaan yang masuk yang cukup menarik ya, dan jawabannya cukup luas dan mungkin bisa juga membangkitkan kenangan bagi teman-teman alumni di sini. Pertanyaannya adalah, ya sebentar, saya lihat dulu, saya cari lagi. Oke. Bagaimanakah caranya untuk mengatasi kesulitan yang Anda dapatkan ketika mengajar mahasiswa di kelas bahasa Indonesia di Amerika Serikat? Nah, boleh kepada Kunto dan juga Fatmawati masing-masing jawabannya
secara singkat saja. Silakan. Baik Mbak, dulu ya Fatma ya. Oke, memang pertama kali memang agak nervous ya Mbak ya, agak gugup gitu karena belum pernah ngajar di Amerika Serikat. Dulu sempat sebenarnya udah S2 di Amerika Serikat, sebelumnya itu udah lama. Kalau ngajar sendiri baru pertama kali, jadi pas awal-awal tuh agak gugup gitu. Kalau saya sih tipsnya sebenarnya pertama harus mempersiapkan dengan baik materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum ngajar ya dipersiapkan materinya, bahan ajarnya, terus kemudian lesson plan-nya dan lain sebagainya itu harus dipersiapkan dengan baik gitu. Karena kalau enggak kita akan keteteran dan karakter students yang ada di Harvard itu sangat kritis gitu. Jadi akan bertanya, jadi kalau kita nggak siap itu agak susah. Yang kedua, saya memperhatikan setelah pertemuan pertama ketika kita ada kontrak perkuliahan itu, ternyata mahasiswanya suka ada hand activities. Jadi saya membuat project based setiap pertemuan, Mbak. Ya misalkan, temanya apa sih? Temanya makanan. Kita akan belajar berdasarkan project based. Jadi kita buat pecel bareng, tapi kita akan ngomong tentang conversation atau vocabs yang berkaitan dengan makanan tersebut, kayak gitu. Saya juga membuat email buddy, ini terinspirasi dari Mbak Dini dan FLTA yang dulu. Jadi mahasiswa saya itu, saya tugasi untuk setiap minggunya, ketika tidak belajar tatap muka secara langsung dengan saya, mereka juga punya tugas untuk beremail-email dengan sahabat-sahabat saya dan juga kenalan saya yang ada di Indonesia gitu, untuk berpraktik bahasa Indonesia di luar jam kelas mingguan itu, gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana dengan Fatma? Gimana dengan pengalamannya untuk Maaf sekali Mbak Mita, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Lost di penjelasan untuk maksudnya saking bagus penjelasannya saya jadi begitu. Pertanyaannya bagaimana tadi Mbak? Bagaimana cara mengatasi kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi ketika mengajar para mahasiswa di kelas Anda di BIPA? Terima kasih Mbak Mita. Ya, sama seperti yang dijelaskan oleh Kunto tadi. Jadi, persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain pembelajaran yang sebaik mungkin. Dan ini harus kita lakukan jauh-jauh di awal. Kalau di tempat saya sebelumnya, saat saya menjadi FLTA, supervisor saya sudah meminta saya untuk mempersiapkan pembelajaran 2 minggu sebelum pembelajaran itu akan dilaksanakan. Jadi dalam waktu 2 minggu tersebut, kita memiliki kesempatan untuk mereview kembali apa sih yang kira-kira masih janggal atau apa sih yang kayaknya ini belum tepat karena sudah sesuai dengan tidak terlalu mudah atau terlalu susah untuk level mahasiswa yang kita ajarkan. Nah, kalau untuk mengajarnya sendiri, pengalaman saya pribadi, mengajar itu sudah lebih nyaman di kelas, lebih gampang di kelas, karena persiapan-persiapan sebelumnya ini. Jadi, tantangan-tantangan yang dihadapi, palingan misalnya yang disebutkan oleh itu sebelumnya, mahasiswa di sana mereka sangat kritis. Ketika ada sesuatu yang tidak mengerti, atau ketika mereka memiliki informasi yang berbeda tentang apa yang kita sampaikan dengan apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya, mereka akan bertanya tentang perbedaan itu, dan kita harus siap untuk itu. Jadi menurut saya, untuk mengatasi kesulitan mengajar di Amerika Serikat, atau menurut saya dimanapun, itu adalah you have to be well prepared. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita masuk ke dalam kelas. Jadi ketika masuk ke dalam kelas tinggal eksekusi saja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, kalau kepada Mbak Dini, apakah ada jawabannya yang juga bisa dibagikan untuk pertanyaan yang sama? Pertama tergantung tantangannya apa dulu ya. Kalau tantangannya tentang gugup, nervous ya itu normal. Tapi ya intinya siapkan diri ya. Karena dengan persiapan yang lebih baik mungkin lebih pede. Jadi bisa tahu saya harus berbicara apa. Kedua, mengenali mahasiswa, ya, lihat bagaimana populasi mahasiswanya, kemudian mulai membuat diri lebih nyaman di kelas, mungkin ngobrol dengan mereka sebelum kelas, cari tahu siapa mereka, jadi kita mulai membina hubungan yang lebih dekat, lama-lama akan membantu bagaimana kita mencari inspirasi untuk mengajar dan juga untuk merasa nyaman di depan kelas.
kelas. Ya. Ketiga, tergantung tantangannya apa, karena setiap FLTA akan menjadi asisten atau mungkin kecuali di institusi atau di universitas yang tidak punya pengajar pengampu pengajar utama. Ya. Kalau punya pembimbing, jadi komunikasikan kesulitan itu dengan pembimbing ya. Setiap pembimbing punya karakternya dan sifatnya berbeda-beda. Pembimbing adalah figur yang penting untuk membantu ya. Jadi kalau kita FLTA punya kesulitan, ungkapkan kesulitannya apa dan tanyakan pertanyaan itu, mungkin pembimbing bisa memberikan 1 atau 2 ide bagaimana untuk mencari solusinya. Nah, yang keempat, terus belajar karena pengajar kita tidak tahu semuanya. Kalau mahasiswa bertanya, kita tidak tahu jawabannya, artinya kita tahu, terus belajar, terus bertumbuh. Jadi tidak bisa hanya memberi jawaban tanpa penjelasan. Ya, di kelas ini harus di Amerika mahasiswa akan terus mengejar kenapa ya. Kita akan menemukan belok-belokannya. Jadi kita harus terus membangun diri, belajar mencari tahu. Oke, Wah, jadi ini sangat lengkap sekali ya. Jadi mulai dari harus mengenali mahasiswanya juga, persiapkan diri dengan baik, terus setelah itu mengantisipasi tren pertumbuhan di ilmu yang didalami tentunya juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Jadi supaya kita tetap update atau tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan juga terutama perkembangan ilmu yang kita sedang pelajari tersebut ya. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya yang sudah diberikan untuk pertanyaan tersebut. Terus setelah itu ada pertanyaan kedua. Izin bertanya, bagi para calon pelamar yang tidak punya pengalaman dalam mengajar orang asing, namun hanya anak-anak lokal Indonesia saja, apakah hal tersebut akan berpengaruh ketika mengikuti program ini? Nah, mungkin saya perlu tanyakan ini kepada Fatma yang saat ini merupakan pengajar di SMK Negeri di Sumbawa ya. Silakan Fatma, bagaimanakah kesan Anda dalam hal ini? Maaf Mbak, karena hujan, suaranya kontak-kontak. Oke, baik. Saya minta maaf sekali. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Oke. Halo? Ya. Ya, saya bisa mendengarkan, Fatma. Oke. Pertanyaannya, bagaimanakah pengalaman Fatma ketika di Amerika Serikat yang harus mengajar mahasiswa asing atau mahasiswa internasional, sementara sebelumnya di sekolah di Sumbawa itu mengajarnya pengalamannya kepada siswa Indonesia saja. Jadi apakah ada cerita yang bisa dibagikan? Apakah ada pengaruhnya pada saat menjalani FLTA? Seperti yang saya sebutkan, ada gap. Baik itu dari segi kuantitas, kemudian dari segi fasilitasnya, itu memang ada perbedaan yang sangat besar sekali. Ketika saya mengajar di Amerika, saya mengajar di kelas advance, kemudian jumlah mahasiswanya tidak sebanyak siswa yang saya ajarkan di sekolah, dan itu tentu saja berpengaruh dalam delivery of the lessons. Jadi kalau di Amerika, kemudian fasilitasnya, di sana semua fasilitasnya lengkap. Karena kami adalah kelas bahasa, kami mengajar di ruangan yang memiliki teknologi yang lengkap dan mendukung untuk pembelajaran bahasa dengan menggunakan berbagai macam media. Jadi, kalau boleh saya katakan, mengajar di Amerika jauh lebih mudah dibandingkan ketika saya mengajar di sekolah. Dan hal itu juga mungkin karena persiapan yang saya buat sebelum masuk ke kelas juga jauh lebih detail dan jauh lebih banyak dibandingkan ketika saya mengajar di Indonesia. Jadi ketika saya pulang kembali ke Indonesia, pengalaman-pengalaman, pendekatan-pendekatan pembelajaran, pendekatan-pendekatan yang saya lakukan sebelum mengajar dan masuk kelas di Amerika akan kembali saya terapkan di sini, di Sumbawa, dan itu terbukti jauh lebih mudah. Jadi
Kalau misalnya mindset seperti ini sudah kita bawa kembali, maka tidak akan ada lagi perbedaan antara mengajar di Indonesia dengan mengajar di Amerika, atau mengajar mahasiswa dengan mengajar siswa. Hal lain yang saya perhatikan juga adalah dari segi materinya. Kalau misalnya di buku-buku sekolah kita di Indonesia, kita menggunakan buku yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan kita kadang selalu terfokus dengan itu saja. Tapi ketika saya di sana mengajar mahasiswa, kami harus menyediakan authentic materials, dan kita juga harus menyediakan materi-materi yang bisa mengembangkan bukan hanya kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa kami, tapi juga kemampuan pengetahuan kita tentang keadaan sosial dan budaya di Indonesia. Jadi konten materinya sekalipun harus kita pikirkan dengan baik sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Fatma. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk seputar dengan administrasi. Saya akan jawab secara singkat terlebih dahulu ya. Apakah ada batasan usia untuk melamar Fulbright FLTA? Untuk melamar program ini, tidak ada batas usianya. Anda perlu memiliki pengalaman mengajar, baik bahasa Inggris atau BIPA, minimal 1 tahun. Namun pada penerima beasiswa Fulbright FLTA ini, pada umumnya adalah mereka yang sudah punya pengalaman mengajar 1 sampai dengan kurang lebih 5 tahun. Anda bisa nanti masuk ke laman Aminef, saya akan tunjukkan di mana bagian untuk Anda apabila ingin mengetahui siapa sajakah penerima program Fulbright FLTA, mereka pergi kemana saja, mereka profilnya siapa, dan lain-lain. Nanti di akhir acara ya. Terus setelah itu, apakah pengalaman mengajar di lembaga kursus bisa dihitung sebagai pengalaman mengajar? Kalau Anda punya pengalaman demikian, silakan Anda masukkan ke dalam CV Anda. Terus bagi mereka yang sudah mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak luar negeri, berarti pengajar BIPA ya, apakah boleh melamar? Tentunya boleh sekali. Jadi silakan Anda lakukan aplikasi, siapkan aplikasi mulai dari sekarang. Terus setelah itu mengenai aplikasi juga ada yang menanyakan, apakah yang dimaksud dengan country specific materials, additional documentation, dan juga supplemental materials. Nah, Fulbright FLTA ini ditawarkan di 50 negara di Indonesia, di dunia maksud saya, di mana salah satunya di Indonesia. Untuk country specific materials yang dari Indonesia, itu informasinya bisa ditemukan di laman Aminef, di bagian submission requirement yang tadi di awal, sedikit di awal acara, di pertengahan acara, kita juga bahas satu persatu. Jadi, untuk Anda pelamar dari Indonesia, silakan ikuti kelengkapan dokumen yang dicantumkan tersebut. Oke. Terus untuk skor IELTS, kalau saya lulusan dari universitas luar negeri, apakah masih harus melampirkan IELTS atau TOEFL? Jawabannya adalah iya, Anda masih tetap perlu mengumpulkan dokumen TOEFL. Terus setelah itu, ada pertanyaan mengenai surat rekomendasi. Salah satu syarat adalah 3 surat rekomendasi, apakah surat tersebut ditulis oleh atasan saja atau boleh dari rekan sejawat. Nah, tadi sebenarnya dari Mbak Dini sendiri sudah menyampaikan bahwa untuk surat rekomendasi ini bisa ditulis oleh baik dari atasan ataupun mereka yang bisa sudah bekerja langsung dengan Anda. Namun kita ingin menanyakan kepada rekan-rekan di sini nih, mungkin kepada Kunto ya. Kalau Kunto dulu mendapatkan surat rekomendasi ini dari mana saja, dari siapa? Silakan Kunto. Iya, Mbak. Kalau dulu saya mendapatkan rekomendasinya dari pimpinan saya, tempat saya bekerja, dari ketua saya, Mbak ya. Terus kemudian saya juga mendapatkan dari profesor saya pada saat S1 dan profesor saya saat S2. Gitu. Oke. Tapi saya melampirkan CV, ya Mbak ya, CV dan profile, karena untuk dosen saya satu kan mungkin belum mengerti nih selama saya lulus sampai sekarang saya bekerja sedang apa aja gitu. Jadi seperti disampaikan Mbak Dini tadi, pastikan bahwa orang yang memberikan rekomendasi itu juga mengerti apa yang harus mereka tulis di sana gitu. Misalkan melampirkan introduction, profile yang kita punya, plus CV atau portfolio yang kita punya gitu. Oke, jadi pastikan menghubungi mereka yang memang mengenal siapa Anda ya, sehingga secara spesifik
alternatifnya ya tadi mungkin mengirimkan CV sehingga orang yang dihubungi itu tahu track record atau perjalanan karir orang yang akan diberi rekomendasi itu seperti apa selama ini. Betul, karena kalau yang untuk kerja dan mungkin S2 kan jadi ngerti, tapi kalau dosen saya satu yang pun kenal dulu, tapi sekarang kan sudah kayak bertahun-tahun tidak ketemu gitu, jadi waktu mengontak selain say hi juga melahirkan portfolio-nya. Oke, baik, terima kasih banyak. Terus setelah itu ada pertanyaan satu lagi yang berkaitan dengan program. Apakah program FLTA ini mengizinkan para penerima beasiswanya membawa pasangan ke Amerika Serikat? Nah, jawabannya adalah untuk program FLTA ini, membawa pasangan melalui visa J2 itu masih belum bisa, namun yang bisa, kali ini baru bisa dilakukan oleh mereka yang melamar program Fulbright Master's Degree, Fulbright PhD, dan juga Fulbright Visiting Scholar. Jadi program-program yang dikelola oleh Aminet. Sementara kalau untuk Fulbright FLTA sendiri memang tidak bisa. Gitu ya. Terus setelah itu tentang fasilitasi untuk tes TOEFL dan IELTS untuk pendaftar FLTA, apakah ada? Nah, bagi Anda yang melamar Fulbright FLTA, pada tahap pertama, silakan Anda kumpulkan tes TOEFL ITP ataupun skor lainnya yang Anda miliki. Namun, apabila Anda sudah menjadi seorang FLTA nominee, maka Aminah akan mendaftarkan Anda untuk mengikuti tes TOEFL IBT, di mana hasil dari tes TOEFL IBT ini nanti akan disatukan dengan dokumen Anda untuk kami kirimkan ke universitas-universitas yang membuka lowongan untuk FLTA ini. Begitu ya. Jadi silakan Anda persiapkan diri dari sekarang untuk tes TOEFL IBT-nya. Oke. Saya ingin membuka satu penanya dari Anda yang bergabung di Zoom. Apakah ada yang ingin bertanya melalui audio atau video? Silakan Anda raise hand kalau ada. Oke, ada satu dari Maria Fatima Fai. Mohon dibantu rekan-rekan tim studio. Oke, silakan Maria, silakan Anda unmute. Halo, Maria. Silakan di-unmute untuk sampaikan secara langsung pertanyaan Anda. Oke, kalau Maria belum siap, kita kembali kepada penanya kedua, yaitu ada Andrianus. Silakan Andrianus unmute dan sampaikan pertanyaan Anda kepada para alumni atau kepada Aminah. Ya, terima kasih Mbak Mita untuk waktunya. Saya ingin bertanya mengenai rekomendasi. Kebetulan saat ini saya bekerja untuk Balai Bahasa Indonesia Perth di Australia Barat, mengajar kelas online. Bisa rekomendasinya dari ini ya, direktur dari BBIP di Perth. Kemudian saya juga ini studi S2-nya di Bristol, Inggris kebetulan. Jadi dosen dari luar bisa juga ya Mbak ya untuk rekomendasi. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih banyak Andrianus. Ini pertanyaan untuk Aminah ya. Bagi Anda yang ingin melamar program Fulbright FLTA, betul Anda bisa menuju para calon pemberi rekomendasi yang tadi sudah Anda sebutkan. Silakan Anda sampaikan. Atau mungkin kepada dosen yang mengajar S1 dan juga S2, seperti yang tadi pengalaman Kunto sudah sampaikan. Namun perlu kami juga sampaikan lagi bahwa untuk melamar FLTA ini, para pelamar harus lokasinya berada di Indonesia, baik pada saat melamar dan juga proses seleksi. Nah, apabila Anda saat ini masih terikat kontrak dengan lembaga di luar, berarti harus menunggu ketika nanti Anda pulang dulu ke Indonesia, berkarya di sini baru bisa melamar FLTA, gitu ya? Iya, saat ini saya sebenarnya berdomisili di Indonesia. Tapi mengajarnya online. Mengajarnya online, ya. Kalau begitu bisa, silakan melamar ya. Terima kasih Mbak Mita. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Untuk penanya kedua, Soka Panggiring, silakan Anda unmute audio Anda. Halo. Ya, halo. Selamat siang. Silakan Soka, langsung saja pertanyaannya. Iya, nama saya Soca. Saya seorang fresh graduate. Saya mau tanya, apakah bisa pengalaman mengajar saya saat magang, volunteer, atau kerja part-time yang bukan kerja full-time profesional digunakan untuk mendaftar program ini?
Oke, jadi saat ini masih belum bekerja full time ya? Iya, belum. Oke, baik. Terima kasih Soka untuk pertanyaannya. Ini berkaitan dengan administratif, jadi saya akan mencoba bantu menjawab ya. Untuk berdasarkan persyaratan untuk program Fulbright FLTA, maka yang bersangkutan atau pelamar itu harus merupakan pengajar full time di lembaga, diutamakan di lembaga yang sifatnya adalah pendidikan menengah seperti SMP atau SMA, atau di pendidikan tinggi seperti sekolah tinggi atau universitas atau institut agama Islam negeri misalkan. Jadi itu adalah target pelamar program Fulbright FLTA. Namun jangan berkecil hati ya, kalau semuanya Anda sudah memenuhi minta tolong ditampilkan laman Aminef di bagian awal di www.aminef.or.id. Sekali lagi kami ingin menunjukkan di manakah Anda bisa mendapatkan informasi tentang program Fulbright FLTA, yaitu lokasinya ada di bawah tombol Grants for Indonesians, lalu Anda klik di bawahnya, yaitu bagian Programs. Lalu setelah itu Anda klik yang di bagian Fellowships. Next, Mas. Grants for Indonesians, ini Grants for Americans. Ya, oke, sip. Ya. Oke, klik di bagian Fellowships, lalu klik Fulbright FLTA program. Silakan nanti diklik langsung di situ. Lalu, apabila Anda ingin tahu kira-kira siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright FLTA, di mana mereka ditempatkan, profilnya mereka itu siapa saja, klik di tombol yang Grantees and Alumni, minta tolong, klik Grantees and Alumni. Next, oke, ya. Oke, lalu current grantees, lalu Indonesian. Nah, di sini Anda bisa mengetahui nama-nama penerima beasiswa Fulbright yang dikelola oleh Aminef dan juga beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef. Untuk Fulbright FLTA, silakan klik yang Fulbright Foreign Language Teaching Assistant yang tampil di teman-teman. FLTA ini salah satu program yang sangat utuh banget. Jadi holistik banget, nggak cuma sekedar belajar, tapi juga bekerja secara profesional, plus ada pertukaran budaya juga. Jadi teman-teman di sana tidak hanya sekedar belajar, tapi juga mendapatkan pengalaman lain secara profesional maupun secara praktikal. Jadi jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar, masih ada waktu 1,5 bulan, persiapkan dengan baik persyaratannya dan dibaca dengan baik. Kalau saya misalkan di daerah yang jauh saja bisa selesai persyaratan itu, teman-teman yang akses dengan baik, saya yakin juga akan bisa. Yang penting dipersiapkan dan mau untuk segera melengkapi. Begitu, Mbak. Terima kasih.